Shalom, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Di tengah wabah virus corona yang mendunia ini, dan terlebih khusus di Indonesia, marilah kita mengikuti akan anjuran-anjuran dari pemerintah maupun Persekutuan Gereja Indonesia demi untuk kebaikan kita bersama. Sebab itu saya mengajak jemaat untuk mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam ibadah minggu ini, pada tanggal 29 Maret 2020, dari Gereja Pok Batra Allah, untuk itu bagi Bapak, Ibu, jemaat yang berada di rumah, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yehezkel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kitab Yehezkel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari kita berdoa. Di tengah wabah virus corona yang melanda dunia ini dan Indonesia, kami tetap bersyukur karena sampai saat ini Tuhan perkenankan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang hendak kami dengar dan renungkan ini untuk menguatkan iman percaya kami dalam menghadapi persoalan saat ini. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari kitab Yehezkel pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara-suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin,
dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Tema yang akan saya angkat dalam khotbah ini adalah kebangkitan Yesus menghidupkan kembali tubuh yang fana. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Yehezkel ini ditulis kira-kira pada tahun 571 sebelum Masehi. Yehezkel hidup adalah sesaman dengan Nabi Yeremia. Dan di sini pelayanan yang dilakukan oleh Nabi Yeremia yaitu di tanah Yehuda. Tetapi Yehezkel menyampaikan pelayanannya ini kepada bangsa Israel yang berada di tanah pembuang. Nah, kita melihat bahwa bangsa Israel ini pada saat mereka dibuang, tidak seluruhnya dibuang. Ada yang di tanah Yehuda, ada di Samaria, dan ada di tanah pembuangan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tujuan daripada kitab Yehezkel ini adalah memberitakan penghukuman-penghukuman Allah atas bangsa Israel, dan akhirnya juga membuat berita keselamatan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat pada pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14 ini. Ini adalah merupakan suatu nubuat dari Yehezkel tentang keselamatan bangsa Israel. Pasal 37 ini adalah merupakan penglihatan yang menggambarkan janji-janji pada pasalnya yang ke-36. Nah, apakah janji-janji itu dari Allah? Nah, janji-janji itu yaitu kehidupan baru dan bangsa itu dipulihkan. Ya, janji itu adalah kehidupan baru dan bangsa itu dipulihkan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mereka itu dipulihkan dan dibaharui secara fisik maupun secara rohani. Nah, kita lihat pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nah, di sini Allah memberikan penglihatan kepada Yehezkel dengan membawa dia ke suatu lembah dan berkeliling-keliling. Di situ apa yang dilihat oleh Yehezkel adalah tulang-tulang yang berserakan sangat banyak. Ya, dan di lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tulang-tulang pun itu sudah sangat kering. Nah, pada ayatnya Allah berfirman pada ayatnya yang ketiga, ya, di situ Allah berkata, lalu berfirmanlah kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Nah, Allah berfirman kepada Yehezkel, hai anak manusia,
dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Nah, jawab Yehezkel pada Allah, tapi dia menjawab dengan kerendahan hati yang sangat-sangat. Karena dia tahu Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan dunia dan cakrawala dan seisinya. Sehingga ia menjawab kepada Allah. Dia katakan bahwa, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Di situ karena siapa? Yehezkel ini dia sadar akan kekurangan dan kelemahan dia, sehingga dikatakan bahwa Engkaulah yang mengetahuinya. Dan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, di sini Allah berfirman kepada Yehezkel, yaitu Allah katakan bahwa, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberi kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jadi Yehezkel itu dia bernubuat seperti apa yang sudah dikatakan Allah kepadanya lewat firman-Nya, itu pada ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nah, setelah Yehezkel berkata itu, berderaklah tulang-tulang, kemudian urat-urat maupun tubuh dan kulit daging-daging itu melekat. Dan setelah dia melekat, hanya berbentuk patung, berbentuk manusia, tetapi tidak ada nafas kehidupan. Sehingga Yehezkel pun melihat itu dan dikatakan bahwa mereka tidak bernafas. Lalu Allah pun berfirman pada ayat 9, dikatakan bahwa, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Nah, setelah Allah bernubuat kepada Yehezkel pada ayat 9, Yehezkel pun mengulangi itu, sehingga nafas kehidupan roh Allah itu ada di dalam mereka itu. Sehingga apa? Di situ dikatakan juga bahwa setelah mereka hidup, mereka menjejakkan kaki suatu tentara yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14 ini, ya, Allah memberikan jawaban-jawaban kepada Yehezkel mengenai tulang-tulang. Mereka disatukan, mereka dihidupkan, kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Nah, di sini Allah menyatakan bahwa tulang-tulang itu adalah bangsa Israel yang sudah banyak berbuat dosa, sehingga mereka dibuang ke tanah pembuangan. Tetapi di dalam pembuangan itu mereka dididik untuk kembali lebih mengenal siapa itu Allah. Dan pada saat pembuangan mereka di tanah pembuangan itu kurang lebih 70 tahun lamanya, mereka kemudian dibangkitkan kembali ke tanah mereka, yaitu tanah Yerusalem, yang bagi mereka beranggapan bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, semuanya itu tidak ada yang mustahil. Allah sanggup dan mampu melakukan segala sesuatu bagi bangsa yang merupakan umat pilihannya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mau melihat akan kehidupan kita saat ini, kehidupan orang-orang Kristen juga sama seperti tulang belulang yang berserakan dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Setiap saat tantangan itu selalu datang menghadang kita. Kita kadangkala tidak sanggup menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Tetapi sebagai umat yang percaya, ya, dalam menghadapi tantangan dan ancaman, kita tidak bisa hanya berharap kepada kekuatan kita saja. Kalau hanya berharap kepada kekuatan kita, tidak akan mampu kita menghadapi tantangan-tantangan itu.
Kristus telah datang ke dalam dunia ini. Tujuannya dia datang adalah untuk menghapus dosa-dosa manusia. Di mana dia sudah mengorbankan dirinya, menyucikan kita, menghapus dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu, di dalam kehidupan ini, kita sudah mendapatkan kemenangan dari Yesus Kristus. Sehingga menghadapi godaan, ancaman, tantangan apapun, berharaplah sepenuhnya kepadanya. Sebab dengan berharap sepenuhnya kepadanya, maka tentu damai sejahtera, keselamatan itu akan diberikan kepada kita. Karena Allah tidak pernah mencobai manusia melebihi kekuatan manusia. Ya. Dan Allah itu juga tidak akan membiarkan manusia itu tergeletak sampai ke tanah. Tetapi dia akan mengangkat kita, membangkitkan kita, memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, di saat ini di dalam menghadapi wabah virus corona, tentu ketakutan itu ada bagi kita. Tetapi berjalan bersama dengan Kristus, maka rasa takut itu tidak akan ada. Karena Kristuslah yang melindungi kita, memberikan kehidupan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, berharaplah sepenuhnya kepadanya. Karena kemenangan itu sudah ada bagi kita. Di minggu Prapaskah ini, kita berserah hidup kepada dia. Karena dia sudah rela datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, berharap sepenuhnya kepadanya. Dengan adanya virus corona ini, kita diingatkan untuk selalu setia kepada dia. Karena kita sudah dibangkitkan dari tubuh yang fana untuk menuju kemuliaan bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kasih dan pertolonganmu, kami tetap diberikan keselamatan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, bagi jemaat Pok Batra Allah ini ya Bapa, hamba mendoakan kami sebagai warga jemaat agar kami tetap setia kepadamu Tuhan. Firman yang sudah hamba sampaikan ini mengingatkan kami untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan di dalam menghadapi godaan, tantangan, ancaman yang datang. Karena kami berpengharapan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan umat-Mu yang saat ini menderita sakit. Bapa berkatilah mereka, jawablah mereka, berikanlah kesembuhan, kekuatan kepada mereka. Begitu juga bagi umat-Mu jemaat Pok Batra Allah ini Tuhan, dalam hari sukacitanya dalam sepekan ini. Entah itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, atau berkat-berkat Tuhan bagi mereka Tuhan. Mereka tetap bersyukur kepadamu karena anugerah yang Kau berikan bagi mereka itu datangnya daripadamu juga ya Allah. Ya Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan akan pemerintahan bangsa dan negara kami ini. Bapa berkatilah para pemimpin-pemimpin kami di dalam mengambil suatu kebijakan untuk menghadapi virus corona ini Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah pemerintah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hamba mendoakan pemimpin-pemimpin kami. Begitu juga dengan penderita-penderita corona yang positif Tuhan, berkatilah mereka. Berikanlah kesembuhan kepada mereka Tuhan, karena kami percaya bahwa kuasa dan kasih Tuhan itu akan ada dan selalu menyertai mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Dengarkan ini dan jawabnya seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.